Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sehat dan semangat. Anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini materi kita membahas tentang surah An-Nas. Sebelum melafalkan surah An-Nas, kalian harus tahu apakah surah An-Nas itu. Apakah kalian sebelum belajar berdoa? Apakah berdoa menjadi kebiasaanmu? Mengapa setiap perbuatan baik diawali dengan berdoa? Apakah manfaat doa? Yuk kita cari tahu jawabannya. Kita sebagai orang muslim harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pencipta seluruh makhluk seperti malaikat, manusia, dan juga setan. Malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada yang patuh kepada Allah dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan adalah makhluk yang mengajak manusia berbuat jahat. Kita harus memperbanyak berdoa dari kejahatan setan dengan membaca surat An-Nas. Coba perhatikan gambar berikut. Ibu memiliki dua gambar. Dari gambar tersebut, bagaimana menurut pendapatmu? Bagaimanakah sikap kedua anak pada gambar tersebut? Sudahkah kalian membiasakan sikap seperti pada gambar dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ibu berharap kalian sudah mulai membiasakannya ya. Berkaitan dengan gambar tersebut, sikap anak dalam gambar adalah memohon perlindungan kepada Allah sebelum belajar dan sebelum tidur. Tanpa kalian sadari, jika kalian tidak membiasakannya, kalian belajar akan diganggu setan. Bagaimana sih setan mengganggu kita? Contohnya, kita belajar tidak fokus, kita jadi malas, dan ketika kita tidur, kita diberi mimpi buruk karena kita lupa berdoa. Nah, jika kalian pernah merasakannya, itu tanda-tanda kalian lupa berdoa dan diganggu setan. Yuk, mulai sekarang membiasakan membaca doa, memohon perlindungan dengan melafalkan surat An-Nas. Sebelum melafalkan surah An-Nas, kalian harus tahu apakah surah An-Nas itu? Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Surah An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surah An-Nas turun di kota Mekah, sehingga tergolong surat Makkiyah. Kata Anas diambil dari ayat pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca surah An-Nas sebelum tidur. Surah An-Nas dan Al-Falaq disebut surah Mu'awwizatain, yang artinya dua surah perlindungan, karena dapat dibaca ketika meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dan kejahatan setan dan manusia. Surah An-Nas bisa dibaca sebelum tidur, ketika sedang berada di perjalanan, atau dibaca ketika kalian merasa membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita belajar melafalkan surah An-Nas.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sekarang, bacalah surat An-Nas berulang-ulang dengan baik dan benar. Kalian baca surah An-Nas yang pertama, setelah hafal ayat pertama, dilanjutkan ayat kedua dan seterusnya sampai selesai. Untuk menguji kehafalan, mintalah orang tuamu untuk menyimak hafalanmu. Nah, sekian materi pelajaran yang Ibu Guru berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe supaya Guru tetap semangat untuk berkreasi dan lebih kreatif lagi dalam membuat video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.